Karena pemerintah kembali mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur dalam jumlah besar untuk tahun 2022 mendatang. Dalam RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran jumbo tersebut diharapkan mampu menjadi sentimen positif untuk emiten BUMN di sektor konstruksi. Pemerintah masih akan terus menggerakkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 meskipun kemungkinan pandemi COVID-19 masih belum akan berakhir di 2022. Hal itu ditunjukkan oleh alokasi anggaran infrastruktur yang lebih besar daripada anggaran kesehatan. Dalam nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 yang disampaikan kepada DPR pada 16 Agustus lalu, pemerintah mengajukan alokasi anggaran infrastruktur 2022 sebesar 384,8 triliun atau 14,2% dari total belanja pemerintah. Sementara anggaran kesehatan hanya sebesar 255,3 triliun rupiah. Namun demikian, alokasi anggaran infrastruktur tahun depan masih lebih kecil dibandingkan anggaran tahun ini yang disiapkan sebesar 417,4 triliun rupiah. Berdasarkan draft nota keuangan tahun 2022 disebutkan bahwa anggaran infrastruktur diantaranya akan dimanfaatkan untuk sejumlah proyek strategis, mulai pembangunan rumah susun sampai dengan pembangunan jaringan transportasi. Hal ini sejalan dengan proyek pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas. Di sisi lain, Kepala Riset Yuanta Sekuritas Chandra Pasaribu seperti dikutip media menilai masih tingginya anggaran infrastruktur tahun depan bisa membantu emiten dalam mendapatkan kontrak baru. Akan tetapi, efek dari anggaran infrastruktur ini bersifat terbatas. Hal ini karena kontrak baru dan pendapatan emiten konstruksi tidak sepenuhnya berasal dari anggaran. Tetapi ada juga proyek dari BUMN serta proyek swasta. Dalam hal ini, kontribusi proyek pemerintah sekitar 30 hingga 40% dari total proyek baru. Sementara jika dilihat dari kinerja secara historis, saham 4 emiten BUMN konstruksi masih berkinerja positif sejak awal tahun sampai dengan penutupan sesi pertama perdagangan hari ini, di mana saham Adikarya ditutup di level 670 dan saham PTPP di level 815. Kemudian saham Wijaya Karya di level 855 dan saham Waskita Karya mengakhiri sesi satu hari ini di level 730. Sementara itu, Head of Investment Reswara Gian Investasi Kiswoyo Adijo saat dihubungi IDX Channel mengatakan, wajar jika saat ini saham emiten BUMN konstruksi masih mencatat kinerja positif secara year to date. Hal itu karena belum ada sentimen yang bisa menjadi katalis untuk saham emiten BUMN konstruksi untuk saat ini. Kiswoyo menambahkan saat ini emiten BUMN konstruksi juga masih fokus pada perbaikan neraca keuangan perusahaan. Alih-alih berharap pada pemasukan dalam jumlah besar dari pemasukan yang berasal dari proyek-proyek pemerintah. Namun di sisi lain, Senior Research Analyst Infovesta Praska Putranto melalui pesan singkat kepada IDX Channel menilai sentimen anggaran infrastruktur bisa menjadi katalis positif bagi emiten BUMN konstruksi. Namun menurut Praska diperlukan kepastian terkait cash flow dari proyek infrastruktur pemerintah kepada emiten konstruksi selaku pelaksana proyek. Berbagai sumber, IDX Channel.